suasana di publiknya kok lain di 27 ini? Satu orang aja teriak gantung Prabowo. Padahal di situ ada orang Prabowo, ada yang anti Prabowo. Apa nggak berantem di lapangan? Tidak ada kepentingan dari luar yang itu, udah kamu dukung Prabowo supaya begini. Tidak mungkin. Yang ada adalah bagaimana Prabowo harus turun. Ada pihak yang memang merencanakan untuk mengadu para demonstran pada momen 27 Agustus. Ini laporan sudah disampaikan. Tetapi si penerima laporan tidak menanggapi secara serius. Mestinya aparat keamanan itu, khususnya intelijen, jarum jatuh harus tahu dong. Siapa yang menjatuhkan? Adakah indikasi bahwa problem-problem masa lalu ini dikumpulkan oleh sesosok dalang dan kemudian digunakan untuk 27 ini? Kemarahan rakyat ini ditampung. Ya sama orang itu ya, kelompok itu katakan gitu ya. Untuk menghajar yang sekarang. Kamu tidak mampu menyelesaikan masalah di rakyat. Padahal itu masalahnya zaman lalu. Tapi kamu sekarang sebagai penguasa di negeri ini, kamu tidak mampu menyelesaikan. Jadi kamu turun. Sampai di mana sekarang orang Prabowo melakukan monitoring tentang kegiatan orang lain. Agen itu mau ada kegiatan, mau tidak ada kegiatan, mau rencana kegiatan, dan kemungkinan itu sudah disiapkan. Kalau itu tidak disiapkan, cuman malam ini kumpulin orang ke sini, nggak bisa. Ini jadi embrio sebuah gerakan nasional untuk apa? Kalau sampai Oktober Presiden Prabowo tidak melakukan satu keputusan pro rakyat, Prabowo yang jatuh. Presiden Prabowo jangan memikul beban yang tidak kuat dia pikul. Karena dia akan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, konon pada 27 Agustus mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kedatangan banyak kali tamu dalam bentuk demonstrasi. Paling tidak, ada 3 kelompok yang sudah woro-woro untuk berdemonstrasi di sana. Dan yang menarik, 2 diantaranya datang dari Pati, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan Forum Komunikasi Rakyat Pati. Yang menarik juga adalah mengapa warga dari satu daerah datang ke ibu kota, tetapi membawa aspirasi yang meskipun hampir sama, paling tidak membawa 2 nama yang berbeda. Kemudian yang menarik lagi, satu di antara 3 kelompok itu memiliki kedekatan atau katakan saja dukungan politik yang berbeda, yakni mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, sementara yang 2 dikenal cukup kritis. Untuk melihat apakah kemudian ini adalah tunas-tunas dari sebuah gerakan nasional, meskipun mulanya adalah gerakan lokal, maka pada Madilog kali ini kami sudah menghadirkan Brigjen Purnawirawan H. Purnomo. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah seorang praktisi intelijen dan pernah menjadi seorang petinggi di Badan Intelijen Strategis atau BAIS Angkatan Darat. Selamat bertemu kembali, ya. Mas Pur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur, ya, ini kan ada yang menarik nih. Ada gerakan dari Pati, 2 kelompok 2 kelompok masyarakat, tetapi membawa suara yang agak berbeda. Pertanyaan saya bukan itu sebetulnya. Apakah ini menunjukkan bahwa ini masih gerakan lokal rakyat Pati atau sudah menjadi simpul dari sebuah gerakan yang menasional sifatnya? Gini dek, kita harus kembali mundur lagi seperti yang lalu saya sampaikan. Ya. Ini tidak akan terjadi manakala tidak ada informasi yang tersumbat. Tersumbat ini sehingga penyelesaiannya juga tersumbat, tidak tuntas, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati ini sebenarnya kan uang ganti rugi katanya tentang tol tuh ya. Okay. Sebenarnya ini masalah yang kedaerahan di tingkat 2. Seandainya bupati setempat ini koordinasi dengan pihak pemerintah pusat yang menyelesaikan tol tadi, kan tidak akan sebesar ini, gitu ya. Nah, satu isu populis yang diambil oleh mereka adalah tentang perampasan aset.
dan hukuman terhadap koruptor. RUU perampasan aset. Ya, RUU perampasan. Ini satu hal yang populis sehingga karena tuntutan ini juga terjadi di daerah yang lain. Ya, hampir semua proyek nasional itu berbuntut kurang baik untuk masyarakat setempat, gitu ya. Sehingga begitu ini diniuskan, disiarkan oleh Pati, mendapat sambutan dari beberapa daerah. Ya, saya tidak tahu berapa jumlahnya besok terjadi. Tetapi tuntutan mereka dua hal tadi merupakan tuntutan yang populis dan sekarang menjadi satu trending di mana rakyat juga berharap tentang daerah masing-masing penyelesaian tapi nggak tuntas. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ini peristiwa masa lalu tentang Pati ini juga zaman Joko Widodo. Ya, yang sekarang menjadi beban zamannya Presiden Prabowo. Oleh karenanya, mestinya pemerintah yang sekarang jangan terlalu segera represif, tetapi coba melakukan pendekatan kepada mereka. Ya, pada satu daerah demokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat kan merupakan hak rakyat. Ya, jadi jangan terus wah ini akan terjadi ini, terus ada tindakan represif. Itu tidak baik. Tidak salah kalau ada sebagian orang mengatakan, ini kayak zaman company aja gitu ya. Pokoknya kata pemerintah company itu, nggak boleh, rakyat udah nggak bisa apa-apa. Kan tidak demikian. Kita udah negara merdeka dan suatu negara demokrasi. Oleh karenanya, kekuasaan ada di tangan rakyat. Tetapi diberikan kanal. Ya batasan. Oh ini kalian boleh sampaikan, tapi dengan catatan jangan anarkis, jangan begini, jangan begitu. Itu ya. Ada aturan yang harus tidak boleh dikatakan tidak boleh atau langsung dilakukan seperti pemblokiran dana. Oke, kita akan masuk ke urusan itu, Mas Pur. Tapi saya ingin coba tanya begini, mengapa gerakan dari katakan saja teman-teman di Pati ini itu seolah-olah mengkonfirmasi desas-desus yang kemarin. Suasana di publiknya kok lain di 27 ini? Sebenarnya isu tentang demo pada bulan Agustus kan sudah masa lalu, beberapa waktu yang lalu. Ya. Aparat pemerintah harusnya sudah mencari tahu tingkat kebenaran ini, apakah betul nanti Agustus terjadi, kan itu. Sehingga tidak terkaget-kaget. Nah, begitu sekarang terjadi, kenapa jadi bingung? Berarti begitu dengar itu di news oleh orang, oh Agustus akan terjadi sesuatu, tidak dilakukan suatu pendekatan, ya sehingga mengeliminir keinginan yang sampai katakan menjadi chaos nantinya, gitu. Nah, jadi saya sedikit menilai ada kurang pas ya aparatnya. Kenapa tidak diselesaikan pada waktu ada berita bahwa akan terjadi Agustus? Mestinya mereka mencari, oh Agustus apa sih mau diangkat sih? Kan gitu ya. Kalau mestinya aparat keamanan itu khususnya intelijen, jarum jatuh harus tahu dong. Siapa yang menjatuhkan? Mengapa intelijen sekarang kurang antisipatif? Kalau boleh saya katakan seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan kurang antisipasi. Bisa terjadi, kembali lagi, ini laporan sudah disampaikan. Tetapi si penerima laporan tidak menanggapi secara serius. Ini kalau dibiarkan, karena sudah menjadi nasional ya sekarang, yang datang itu katanya gitu ya. Di luar Pati pun datang, Jawa gitu ya. Nah, sampai Jawa Timur. Terus sampai ke Sumatera, kan gitu ya. Teman-teman Sumatera akan datang juga besok. Katanya menjadi nasional lah begitu ya. Karena hampir semua daerah mempunyai masalah yang sama. Perlakuan yang tidak adil. Ini kekurangan pemerintahan Joko Widodo dan keterlambatan pelaksanaan dari janji Pak Bowo. Janji Pak Bowo mulai kampanye kan begitu. Sampai terakhir 1 Juli kemarin Pak Bowo kan menyampaikan diharapkan hukum tajam atas tajam bawah. Kalau itu dilakukan kan sebenarnya tidak sampai membesar gitu ya. Ini yang saya lihat kalau dibilang aparat intelijen tidak kerja, saya masih ragu gitu ya. Ragunya mestinya sudah lapor. Selain AMPB,
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, akan hadir juga Forum Komunikasi Rakyat Pati. Nah, anehnya mereka jauh-jauh hari mengatakan bukan bagian dari AMPB. Apa maksudnya ini sampai kemudian warga satu daerah yang sama tapi masing-masing seolah saling menegasi? Situasi di negara ini sudah tidak baik. Semua bermain. Apa yang misalkan begini? Apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan misalkan satu pintu sumber alam ya, dalam DSI. Kan tentunya pihak-pihak yang dirugikan, dalam tanda kutip dirugikan kata mereka gitu. Kata kita kan tidak. Nah, mereka tidak akan mau. Ya, yang kedua, mantan Presiden Joko Widodo dengan tekanan-tekanan masalah ijazah, masalah anaknya dan sebagainya. Dia juga gampang dong, takut ya, gitu. Terus kebijakan luar negeri Presiden Prabowo, ada pihak-pihak negara lain yang tidak suka dengan sikap Prabowo ini. Contoh terakhir, perlengkapan militer Indonesia kan sudah mulai nambah lagi. Tapi nambahnya kan bukan dari barat, dari timur. Nah, negara lain itu juga mengantisipasi, jangan kamu lepas kepada negara orang. Kamu tetap dipegang sama aku, karena kita di Indonesia seperti ibarat negara cantik. Siapapun mau menggunakannya. Oleh karenanya, ini akumulasi dari kehendak semua pihak. Nah, tinggal Presiden Prabowo bagaimana menyelesaikannya ini. Bahwa demonstrasi 27 Agustus tidak genuine, datang sebagai kehendak bottom up dari publik, tapi ada prakondisi, ada yang merencanakan dan lain sebagainya, dan itu mungkin aktornya bukan orang Pati sendiri. Begitu maksud Mas Bor? Bisa jadi. Karena kenapa? Kalau betul banyak dari daerah lain di luar Pati ya, di luar Jawa ya, apakah Pak Batok selaku tokoh di Pati mampu mengkoordinir mereka? Kenal juga kan enggak kan? Mungkin? Ya kenal juga enggak barangkali kan? Kalau itu tidak, siapa yang melakukan? Dalam satu operasi yang besar, demo yang besar seperti ini, bisa jadi ada pihak-pihak mungkin gitu ya. Tapi juga ada mungkin karena tadi yang tuntutannya populis tentang koruptor. Masalah koruptor ini, maling berdasi ini kan menjadi satu tekanan kepada rakyat ya. Kadang-kadang DPR katakan begitu ya. Presiden meminta untuk perampasan aset kan udah setahun lebih. Kenapa tidak dilakukan oleh DPR? Malah ditunggu oleh DPR nanti di bulan Desember. Kenapa lama sekali? Gitu ya. Apakah aturan-aturan yang lalu tidak ada tentang itu? Ada kan? Iyalah, ini kan lebih memfokuskan gitu ya. Nah, ada lagi yang anggota DPR bilang, oh katanya koruptor itu jangan didolimin. Nah, si koruptor ini kan lebih dolim kepada rakyat 280 juta kok. Gimana? Nah, itulah yang benih-benih hal-hal yang dianggap oleh orang DPR sendiri itu tidak biasa gitu ya. Contoh lagi, negara tidak punya uang, 490 daerah tidak mampu untuk membayar ASN. Kalau gitu pajaknya digenjot. Itu kan membuat rakyat sakit hati. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi ada kelompok lain yang bermain. Kita kan nggak tahu. Ini mungkin seharusnya aparat ya, khususnya dalam tanda kutip aparat intelijen sudah harus bisa jawab. Gitu ya. Apakah ini murni atau tidak? Nah, kalau itu memang murni, kewajiban DPR sebagai wakil rakyat untuk menerima. Tapi kalau ini tidak murni, bagaimana menanggulanginya? Mengkanalkan itu kan gitu ya. Asal agar tidak terjadi pembiasan. Kan itu. Nah, itu maksud saya. Mas Pur, apakah dari sumber-sumber Mas Pur di intelijen itu kemudian Mas Pur mengambil kesimpulan bahwa saat ini isu korupsi, isu perampasan aset itu adalah isu yang paling tepat untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan satu pikiran sehingga menjadi padu, begitu? Itulah saya bilang tadi, temanya populis. Semua orang mau, karena memang kondisi negara ini penuh dengan maling-maling, kan gitu. Semua mau.
Semua daerah terjadi seperti itu. Ini kelanjutan dari pemerintahan masa lalu yang pokoknya katanya pusat sentralisasi seperti itu kan gitu ya. Iya. Contoh soal misalkan sekarang yang jadi masalah Aceh. Oh, dana untuk Aceh sudah keluar sekian triliun, tapi jawaban dari Pemda Aceh kan enggak. Kami hanya terima berapa miliar. Pemerintah tingkat satunya Aceh cuma terima sekian miliar. Kan ini seperti itu. Karena tidak ada keterbukaan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi upaya lagi ditambah dengan upaya Pak Bowo memberikan semacam keringanan terhadap koruptor pada tingkat atas. Sedangkan maling ayam langsung pas masuk penjara. Nah, kenapa mereka diperlakukan beda? Kata Pak Bowo, di mata hukum semuanya sama. Hukumnya tajam atas, tajam bawah. Jadi jangan sampai karena ulah-ulah orangnya Prabowo yang notabene belum tentu punyanya Pak Bowo, ini menghancurkan kredibilitas presiden sendiri. Karena kurang ketegasan. Kembali lagi, kenapa tidak dilakukan ketegasan seperti apa kalau bertanya itu? Reshuffle dong. Ya enggak? Reshuffle, orang-orang yang dianggap di luar punya Bowo, lepas. Sudah waktunya kok. Di luar punya Bowo tuh orang-orang yang titipan dari presiden terdahulu. Iya. Berapa jumlahnya dulu? 17-an lah. Pada posisi-posisi semua kan. Sampai sekarang kan judul apa itu ya, Budi Ari. Kan mana hukum proses hukumnya? Nggak ada kan? Nah, satu lagi. Waktu proyeknya Prabowo, gitu ya, MBG. Sampai orang DPR oleh Jenderal Polisi Sony ya, yang bicara. Ada keterlibatan DPR. Termasuk apa komisi berapa, banggar segala. Sekarang kenapa pada diem? Ini yang membuat rakyat itu enak kalau kata orang gitu ya. Loh kok kamu seenaknya? Inilah yang saya bilang, paradigma berpikir para pejabat itu salah. Salahnya kenapa? Setelah republik ini berdiri, maka dibentuklah pemerintahan untuk mengelola negara kan? Untuk sesuai dengan pembukaan UUD 45, ujungnya masyarakat adil dan makmur. Jadi pejabat tadi adalah petugasnya rakyat. Yang terjadi sekarang mereka adalah petugasnya partai. Sehingga berusaha tidak jelas. Ya, semua orang, hampir semua kan korupsi deh. Mana dong? Contoh soal lagi yang paling gampang, yang membuat rakyat tuh enak gitu ya. Hampir semua menteri-menteri yang kebanyakan mulai zaman Joko Widodo, setelah diperiksa di peradilan, menyampaikan bahwa saya store kepada Joko Widodo. Kapan Joko Widodo pernah dimasukkan atau dihadirkan ke meja hijau? Nggak ada kan? Bagaimana ini? Itu menunjukkan tiadanya niat baik dari pemerintah langsung, begitu? Bukan tidak ada niat baik. Kalau saya bilang sabotase, tidak ada salah political lagi. Will lah gitu dari pemerintah. Inilah kekurangan Presiden Prabowo. Dari dulu kan saya sampaikan, kuda Troya, artinya orang-orang Jokowi sudah masuk di pemerintahan. Dan mereka sudah mampu menggarap orang-orang Bowo untuk ikut kepada mereka. Contoh, pada waktu MBG, kan si Ludwig itu, Jenderal Ludwig, kan orangnya Prabowo. Tapi begitu masuk ke itu kan tenggelam semua. Hingga Prabowo gini-gini kan? Gitu loh maksud saya. Ini bahayanya. Karena pintu gerbang sudah dibuka, pasukan musuh datang, Prabowo tidak siap orang-orangnya. Kayak orang-orang Troya ketika udah kemasukan ini ya. Sudah terpengaruh dari kemasukan Achilles, kemasukan Odysseus gitu. Pintunya dibuka udah. Nah, orang Prabowo yang ada di dalam tidak kuat batinnya. Termasuk Ludwig Pusung sampai itu. Ya, kan sampai Pak Bowo sampai aduh gitu kan. Ya kasihan juga. Nah, inilah maksud saya. Orang sekarang beracu kepada hitungan Ibu Koni 2 tahun. Ya. Kalau 2 tahun jatuhnya di Oktober. Kan gitu ya. Makanya Undang-Undang perampasan aset harusnya Presiden Prabowo menghadapi jawaban baru nanti bulan Desember minta kepada DPR. Karena kan anggota DPR ini mayoritas
Koalisinya Bowo. Kenapa nggak bisa? Saya minta nanti sebelum Oktober atau paling telat awal Oktober sudah dikeluarkan. Dan Prabowo, aparat hukumnya sudah melakukan sesuatu. Kalau toh tidak, ini semakin menekan Prabowo pada 2 tahun jabatannya. Ini yang harus diwaspadai maksud saya. Mas Pur, dengan isu yang begitu mudah diterima rakyat dan menjadi, katakan saja, isu yang populis di mata rakyat, Mas melihat bahwa 27 besok itu DPR akan jadi lautan manusia begitu? Saya kurang bisa menjawab ya, kurang bisa menjawab. Apakah besok sampai juta gitu ya? Tapi dalam jumlah ribu mungkin ya. Karena sampai hari ini, sampai tadi pagi saya teman-teman itu belum bisa mengkalkulasi ya, nanya sana nanya sini informasinya berapa jumlah yang masuk gitu ya. Kalau kita beracu kepada informasi yang ada di HP, sekian satu kota, sekian puluh bus dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah mungkin seperti itu? Tetapi kalau di setiap daerah nanti ada perwakilan mungkin saja. Yang menjadi masalah, oke lah, jumlah ini besok tidak sampai juta ya, tapi ribu. Tapi ini bisa dikatakan satu embrio ke depan. Ini jadi embrio sebuah gerakan nasional untuk apa? Kalau sampai Oktober Presiden Prabowo tidak melakukan satu keputusan pro rakyat, Prabowo yang jatuh. Iya dong. Apa yang dikatakan Bu Koni? Itu Mas Pur ambil kesimpulan dari data seperti apa, dari fakta seperti apa? Yang pertama dari Bu Koni, ya. Yang kedua kita coba kepada daerah-daerah ya, yang semua ada masalah ya. Kadang-kadang sentralisasi kebijakan pemerintah itu kurang pas ya. Harusnya misalkan pembangunan, pembangunan harusnya top down dan bottom up. Dari atas dan bawah, ketemu kan gitu ya. Sambil contoh, di Bangkalan, salah satu kabupaten paling barat di Madura, akan menjadikan industrialisasi kerjasama dengan Cina. Ulama habaib di Madura menolak ini. Harus dipikirkan dong. Akibat daripada industrialisasi, kata ulama tadi, akan seperti Batam. Berarti jauh dari ajaran Islam. Nah, para ulama habaib ini tidak mau seperti itu. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa industrialisasi yang dilakukan itu, enggak akan seperti Batam? Siapa yang bisa jamin? Yang kedua, Madura itu adalah banyak puluhan sumber minyak dan gas. Ini data BPJS dulu ya. BP Migas. Antara darat dan laut. Apakah nanti ini Cina hanya merupakan pintu masuk? Setelah dia itu mendapatkan hubungan dengan masyarakat setempat, terus masuk pada hal-hal lain. Nah ini. Dan orang Madura, ulama itu khawatir. Penduduk asli jadi tersingkir, yang masuk orang lain. Hal-hal seperti itu, sekecil itu, belum tentu sampai ke telinga Presiden Prabowo. Nah, di daerah lain juga seperti itu kan. Contoh seperti Pati tadi. Kan rakyat bukan menolak tentang jalan tol. Tapi bagaimana pergantian yang merugikan rakyat? Ini kan awalnya dari situ. Nah, ini yang kadang-kadang saya pikir, ini peristiwa masa lalu, tapi berakibat kepada peristiwa zaman Prabowo. Presiden Prabowo jangan memikul beban yang tidak kuat dia pikul. Karena dia akan jatuh. Apalagi itu adalah beban masa lalu seharusnya. Ini akibat masa lalu kan. Nah, maksud saya Presiden Prabowo harus segera mengambil sikap. Seperti apa harusnya? Mas, adakah indikasi bahwa problem-problem masa lalu ini dikumpulkan oleh sesosok dalang dan kemudian digunakan untuk 27 ini? Bisa jadi. Ada peluang di mana kemarahan rakyat, isinya kan gitu maksudnya, kemarahan rakyat ini ditampung. Ya sama orang itu ya, kelompok itu katakan gitu ya. Untuk menghajar yang sekarang. Kamu tidak mampu menyelesaikan masalah di rakyat. Padahal itu masalahnya zaman lalu. Tapi kamu sekarang sebagai penguasa di negeri ini, kamu tidak mampu menyelesaikan. Jadi kamu turun. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah 27
Agustus ini dalam catatan Mas Pur berdasarkan sumber-sumber yang Mas Pur dapatkan itu akan menjadi test case, akan menjadi arena percobaan untuk sesuatu yang lebih besar berupa ya tadi pemakzulan ataupun apapun namanya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi ini makanya saya bilang, contoh soalnya saya tadi gampang, Pak Batok punya rekening, diblokir kan gitu ya. Betul. Jawaban dari aparat kepolisian kan bukan, itu ditunda sekian hari. Diblokir itu kan sama dengan stay ya, nggak boleh gitu ya. Nah ini hanya ditunda sekian, sama juga, nggak boleh dibongkar, nggak boleh diambil sekian. Karena uangnya kan tidak bisa ngalir juga. Nah sama kan, maksud saya. Hal-hal seperti itu nanti bisa dikatakan inilah pemerintahan Prabowo. Rezim Prabowo seperti ini. Padahal seperti itu belum tentu perintah Prabowo. Ya, bisa ya kelompok tertentu. Mungkin dia tidak sadar akibatnya seperti apa. Mungkin juga dia sadar. Adakah peluang atau mungkin seberapa, justru saya bertanya, seberapa besar persentase peluang bahwa polisi melakukan katakan saja tadi pemblokiran dalam tanda petik itu untuk membuat citra buruk bagi pemerintahan Prabowo? Di dalam Undang-Undang BI, diblokir itu boleh berdasarkan hukum. Setelah ada keputusan hukum. Pengadilan ya? Pengadilan. Ini kan tidak. Dan tidak ada wewenang, maaf kepolisian. Tidak ada wewenang polisi untuk melakukan blokir tanpa lewat peradilan. Nah, apakah ini ada unsur kesengajaan? Ya silahkan orangnya Prabowo meneliti. Saya lihat si kolonel ya, kombes ya kalau di polisi. Saya lihat kombes yang ngomong kan gitu ya, bahwa ini penundaan. Nah silahkan dong dicari datanya. Kombes kamu dapat perintah dari siapa dan apa tujuannya? Kan bukan tugas kita yang di luar pemerintahan. Instrumen Prabowo kan lengkap. Kenapa nggak bisa jawab? Harus bisa jawab. Gitu. Jadi saya pikir sekarang tinggal maunya Pak Bowo seperti apa. Apakah mungkin satu lembaga resmi, satu lembaga legal yang yang kredibel macam kepolisian melakukan sesuatu yang merugikan pemerintahan saat ini? Bisa dua kemungkinan. Dilakukan tanpa melihat resiko. Atau cari gampang. Cari gampang seperti zaman kolonial Belanda. Kamu rakyat, kamu jangan bagaimana dan bagaimana. Kamu ikuti saya. Kan begitu ya? Itu sama. Udah datang ke bank, blokir supaya ini jangan jalan. Kan cari gampangnya. Yang susah itu melakukan pendekatan kepada pemilik rekening. Bapak, ini untuk apa Bapak? Tapi untuk melakukan seperti itu, berarti kan harus ada masa, ada waktu. Nah, apakah selama ini tidak ada? Maka saya bilang, sesuatu harus dilihat sebelum. Sekarang akan datang. Tidak boleh dilihat sekarang. Hanya sekarang saja. Ini yang berat. Ini kan berapa kali saya sampaikan. Inilah kesalahan atau kekurangan. Yang kedua, zaman dulu, zaman Republik, orang pintar di Indonesia terbatas. Sekarang orang pada banyak sarjana itu tukang jadi ojol. Ya nggak? Banyak sarjana jualan gorengan di pinggir jalan karena tidak ada pekerjaan. Jadi maksud saya bukan ngeledek orang pintar yang tadi sarjana, karena kesulitan pekerjaan sehingga melakukan itu. Jadi jangan dianggap peristiwa seperti itu, baik itu pemblokiran yang disampaikan Pak Batok, ya, baik jawaban polisi, semua ada di HP. Siapa yang tahu ini? Semua, sampai tukang becak pun, tukang sayur pun tahu. Inilah yang sampai ke hati rakyat. Ini yang harus diberikan penjelasan yang baik kepada rakyat. Kalau atau tidak, timbul amarah, akumulasi dari tekanan kehidupan. Kan itu. Ya, sama dengan ada menteri yang sekarang ngomong, ya kalau padi nggak bisa ini kan tanam aja sawit. Loh. Orang Indonesia bukan makan sawit, makannya padi, beras, kan gitu ya. Jadi tolonglah para pejabat sekarang jangan asal bunyi. Kasihan rakyat. Kalau saya lihat mereka juga pernah susah.
Ya. Mestinya kalau udah jadi orang baik, orang kaya gitu kan, waduh, ini repot ini kan gitu. Mestinya berpikir itu mungkin. Dengan segala fakta yang tadi Mas Pur kemukakan, apakah saya boleh mengatakan bahwa 27 Agustus ini potensi untuk chaoticnya sangat besar? Untuk Kalau toh kerusuhan besar. kalau toh tidak terjadi besok, tapi harus siap sampai Oktober. Karena kenapa? Karena kata Ibu Koni tadi saya bilang, yang banyak hal lagi akumulasi keinginan rakyat yang tidak terjawab. Akhirnya kan menjadi panutan. Oh ya, jatuh 2 tahun, Oktober kan? Nah, inilah yang maksud saya, Presiden Prabowo harus segera mengambil sikap. Sikap apa yang mau diambil? Pro rakyat. Ya sudah segera. Ada reshuffle, kan contohnya begitu. Yang bilang ada reshuffle kan Prabowo. Reshuffle tentang polisi Prabowo. Ada mengejar koruptor sampai Antartika kan Prabowo. Yang rencana perampasan aset kan Prabowo. Nah, kenapa Presiden begitu DPR-nya lambat kok diem? Nah, ini yang maksud saya, Presiden sendiri mengevaluasi diri, maaf gitu ya, bukan saya ngajarin Presiden. Paling tidak, stafnya Presiden Prabowo mengingatkan, Bapak pernah janji ini kepada rakyat. Tapi Bapak tidak melakukan sampai sini. Baru sampai di sini, Bapak. Maka perlu ditambah begini. Tetapi kalau daripada sekian orang itu bukan orangnya Prabowo, emang gue pikirin kamu katanya. Ya tinggal Prabowo sendiri menanggung beban. Apa mau? Nah, kita sendiri juga mungkin tidak mau. Presiden untuk jatuh di tengah jalan, maka secara otomatis nomor 2 naik kan? Nah, keinginan itu kan ada. Contoh, ngapain Jokowi keliling-keliling? Ya, sampai ke Lampung, NTT dan rencana ke daerah lain, katanya Jawa Barat kan gitu ya? Kan persiapan buat anak-anaknya. Ada kelompok lain yang juga kepengen jadi presiden akan datang kan? Ada keinginan negara luar. Kalau kamu Prabowo duduk tidak nurut sama saya, kamu turun aja. Nah, ini akumulasi dari semua. Jadi presiden harus melihat secara komprehensif. Jangan hanya melihat lokal. Internasional juga harus dibaca. Nah, contoh saya itu. Dengan kejadian masalah keuangan antara pemerintah pusat dengan Aceh, jangan dianggap enteng. Mereka pernah ada Helsinki dulu perjanjian ya. MOU itu. Nah. Ada negara yang kepingin ngerebut Selat Malaka kan gitu. Kan 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, kalau misalkan Aceh sudah lepas ikut mereka, ya wassalam, udah selesai kan? Kan tidak sesederhana itu. Nah, mungkin namanya manusia ada keterbatasan. Itulah perlu gunanya staf. Memberikan masukan. Kemungkinan dan akibat apa. Terus solusinya apa. Itu yang harus dijalani. Mas Pur, masih berkaitan dengan 27 Agustus ini. Saya mendapatkan catatan bahwa pada tanggal yang sama itu akan datang RMP 4 dari Madura. Yang justru datang untuk menyuarakan dukungan bagi program-program pemerintah. Artinya ini kelompok yang sangat pro Prabowo. Ya. Apakah kehadiran RMP 4 ini nanti potensial membuat 27 itu akan rusuh di DPR? Karena bagaimanapun kan dengan 3 kepentingan berbeda berada dalam satu dalam satu area di mana mereka masing-masing punya massa. Masalah MBG ada yang suka, ada yang tidak suka, kan gitu. Semua daerah terjadi seperti itu. Tetapi keinginan dari yang mendukung MBG tadi untuk masuk ke Jakarta, ada juga pernyataan ulama Jawa Timur dan habaib Jawa Timur yang bertolak belakang seperti itu, gitu ya. Jadi menurut saya dalam situasi yang begini wajar dan menjadi keharusan pihak-pihak yang tidak suka dengan Prabowo untuk dihancurkan persatuan dan kesatuan. Terutama orang asing. Oligarki. Kan begitu. Begitu chaos kan hilang permasalahan. Kalau tidak,
Berarti kan dia dikejar terus sama Prabowo. Negara asing, Prabowo juga tidak mau nurut. Banyak kepentingan. Jadi maksud saya, apa yang dilakukan oleh pendukung MBG bukanlah merupakan representatif daripada seluruh orang Madura. Karena sebagian ulama habaib menolak tentang tadi. Kan gitu ya. Nah, dan wajarlah, Dik. Orang pemerintah juga bekerja. Artinya dalam artian bagaimana tanggal 27 jangan sampai menjadi ajang untuk menggulingkan Prabowo, kan gitu. Kan ini sudah kayak bola liar ya. Besok tanggal 27 ini. Kalau misalkan 27 besok ada yang keluar bahasa gitu ya. Turunkan Prabowo. Susah kan kalau di lapangan kan? Oh, jangan. Nggak bisa kan? Nah, ini yang diantisipasi mungkin oleh kelompok Prabowo. Antisipasi seperti apa yang paling tepat? Karena bagaimanapun kan melarang orang untuk berkumpul pun sebuah persoalan. Ya, tidak boleh. Iya. Tidak boleh dilarang. Terus? Ya, apa yang paling mungkin dilakukan pemerintah sehingga 27 itu tetap terjadi, terlaksana, tetapi tidak memungkinkan atau menutup sebanyak mungkin peluang untuk tadi terjadinya kerusuhan lah. Kalau seandainya aparat itu begitu dengar waktu yang lalu, Agustus akan terjadi sesuatu, mestinya kan sudah kerja. Oh, sampai Agustus nih, jangan sampai terjadi, harusnya begini. Dalam era yang sudah seperti ini, demokrasi begini, tidak bisa dilakukan melarang dengan yang sifatnya penekanan. Harus lakukan pendekatan. Pendekatan apa yang sudah dilakukan? Ya, tergantung aparatnya. Kalau istilah itu kan penggalangan ya. Penggalangan itu paling susah. Waktunya juga nggak terbatas ya. Dananya juga nggak terbatas karena pulang pergi, ketemuan dan sebagainya ya. Bukan nyogok ya. Tapi memang memerlukan biaya. Nah, dan itu pun perlu kemampuan daripada si penggalang, satu strip di atas yang digalang. Kalau nggak jelas siapa yang galang-menggalang. Nah, inilah keterlambatan. Tapi sebenarnya tidak ada lambat. Mestinya kemarin-kemarin, tapi saya pikir aparat keamanan khususnya intelijen sudah bermain gitu ya. Tolong jangan begini. Jadi kalau nanti sampai dikatakan tidak diperbolehkan besok gitu, atau ini yang harus diwaspadai oleh aparat kepolisian. Jangan sampai kendaraan bus ini dicegat di tengah jalan. Ini bahaya. Tapi dilakukan pendekatan. Seperti apa? Boleh kalian masuk ke Senayan, mau berapa ribu misalkan, tapi kalian jangan anarkis. Sampaikan pendapatnya. Kedua, siapapun tokoh DPR, mau ketua DPR atau siapapun, harus keluar ketemuin mereka. Atau perwakilan mereka diajak ke dalam berbincang-bincang. Tolong dikasih waktu, tolong begini, atau mari kita begini, terserah. Jadi si pendemo itu tidak merasa, dicuekin gua, makin marah orang. Yang penting kesimpulannya persuasif. Oke. Salah satu keinginan dari AMPB ini kan bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani. Ya. Apakah ketika yang diminta itu adalah Puan Maharani, bisakah kemudian orang mungkin dengan cukup semena-mena mengatakan bahwa AMPB di belakangnya adalah satu partai tertentu? Bisa begitu? Enggak? Bisa jadi. Tapi yang pasti, selama ini Puan kan tidak terlalu aktif. Yang aktif adalah Pak Dasko kan? Ada apa-apa Pak Dasko yang ngomong. Atau si yang dari Demokrat, bukan dari partai ya Demokrat mungkin. Pak Saan ya. Kadang-kadang gitu. Nah, mungkin si rakyat ini kepingin kepastian dari ketua. Apa keputusan DPR? Kan tergantung ketua. Dan mereka menilai suara PDIP membuat bisa diandalkan. Nah, apakah iya seperti itu? Nah, tinggal mau nggak Ibu Puan menerima mereka? Begitu menerima mereka kan harus two-way traffic. Apa yang permintaan mereka? Ibu Puan harus bisa jawab. Nah, waspada. Maksud saya waspadanya
pertanyaan ini jangan sampai tidak terjawab pada saat tanya jawab. Itu bahayanya nanti. Karena akan menyangkut kepada kapan perampasan aset. Bagaimana hukumannya itu. Kan gitu. Yeah. Nah, saya mencoba lihat negara orang. Kenapa Cina dan negara lain itu bisa segera tertib dalam waktu dekat? Karena hukumannya jelas sih. Yeah. Ya, hukum mati, hukum tembak apa jelas. Ini di Indonesia, para maling ini, maling berdasi ini, kalau istilahnya malingnya 100, paling keluar 30, 40. Sekian lama terus dapat remisi dan saya keluar. Dia masih punya uang. Ya, 60%. Harusnya ini jadi pertimbangan Presiden Prabowo kepada koruptor ini setelah ketok palu diharuskan keputusan sidang ya. Harus ada konferensi pers. Permintaan maaf dari bersangkutan. Maaf rakyat Indonesia, saya sudah mengambil hak rakyat sekian. Dan saya sekarang dijatuhi hukuman sekian. Saya minta maaf. Disiarkan oleh semua media selama 3 hari. Yang kedua, hak politik orang tersebut dicabut selamanya. Jadi ada peluang buat generasi berikutnya untuk naik. Apakah itu cukup membuat efek jera dibanding misalnya sangat tuntutan yang mengemukakan sudah bukan itu, sudah hukuman mati. Tuntutan publik kalau itu hukuman mati misalkan ya. Tapi kalau tidak hukuman mati. Kita kan belum tahu nih ya. Berapa kesalahannya dan sebagainya hingga keputusannya ini hukuman mati, ini seumur hidup dan sebagainya. Paling tidak kalau seumur hidup harus dilakukan seperti itu. Karena nanti ada efek jera. Kalau tidak ada efek jera repot dong. Nah, kapan peluang adik-adik yang sekarang ini yang muda-muda untuk tampil? Ayo, Dek Darmawan juga bisa lihat berapa koruptor yang sekarang terjadi setelah keluar dari ini pindah partai jadi duduk juga jadi paduka yang mulia. Mau bupati, mau jadi apa? Bebas-bebas aja. Mestinya yang begitu-gitu udah cacat ya secara hukum, nggak usah lagi. Ya udah, yang muda-muda misalkan tidak mau masuk ke politik ya ada peluang kan? Ini kan terganjil semuanya. Nah, ini salah satu juga yang menjadi beban tekanan kepada rakyat seakan-akan yang boleh duduk hanya orang tertentu. Demokrasinya tuh kurang. Seberapa potensial, seberapa mungkin bukan pengikut ini ya, bukan para demonstran. Seberapa mungkin rakyat yang kemudian melihat bahwa 27 Agustus ini adalah tempat mereka untuk ikut meletuskan kekecewaan akan datang dan kemudian ya justru karena rakyat ini kan bagaimanapun massa, tiba-tiba kemudian peristiwa ini berbuah sesuatu yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, berangkat dengan bus gitu ya, kalau tidak ada yang menyiapkan berarti kan urunan ya. Tidak semua orang di daerah uang 100-200 ribu gampang punya, ya. Bisa terjadi hanya perwakilan misalkan. Tapi di daerah itu benih-benih untuk perlawanan kan sudah muncul. Yang kita khawatirkan sampai dengan Oktober bukan hanya meletus di ibu kota, tapi seluruh daerah. Pemerintah tidak akan kuat menanggulangi. Seberapa besar hal itu mungkin berdasarkan temuan-temuan intelijen yang masuk ke Mas Pur? Ya, sekarang kadang-kadang presiden juga misalkan nih gampang ya, tapi kan menusuk perasaan orang. Ya kamu yang nggak suka pergi ke luar negeri, kan itu menusuk perasaan orang ya. Itu jadi kita juga harus ada introspeksi. Memang manusia itu tidak sempurna, tapi ketidaksempurnaan itu tolong dibatasi gitu ya. Pemimpin itu juga dia sebagai bapak. Pemimpin itu juga sebagai teman diskusi. Nah, kepada siapa mau berdiskusi? Nah, kadang-kadang contoh saja. Oh, ditertibkan para penjual di pinggir jalan. Ya. Pelaksanaan Satpol PP itu kan dengan pakaian seperti tentara ya, pakai PDL itu, pakai lars gitu ya. Pedagang ditendang-tendang kan dengan kasar. Kan menimbulkan antipati. Bu, jangan. Karena yang menggaji termasuk Satpol PP kan duit rakyat. Nah, maksud saya ini semua harus dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Nah,
Itulah gunanya staf dari presiden memberikan fooding, masukan kepada presiden, ini loh Pak bahan-bahan yang perlu disempurnakan. Ini sangat besar. Ini bisa jadi embrio nanti sampai Oktober. Karena apa namanya, ada akumulasi ya. Akumulasi itu ya. Iya, akumulasi. Hati-hati presiden. Wah, enggak ada apa-apa. Jangan. Ada yang mengatakan bahwa 27 Agustus ini memang di-arrange oleh pihak-pihak tertentu. Ada nama-nama inisial tertentu, misalnya AS. Nah, saya ingin konfirmasi, apakah itu masuk juga ke apa? Dalam dan luar negeri main. Apakah dalam dan luar negeri main ini ada juga koordinasi antara mereka? Ada yang iya, ada yang tidak. Boleh diterangkan yang iya dan yang tidak? Dari luar kan tidak bisa masuk ke Indonesia. Ya. Harus menggunakan orang Indonesia kan. Ya. Katanya kan gitu ya. Karena saya nggak ikut terima duit. Kalau saya ikut terima duit kan tahu ya. Tahu kan gitu ya. Nah, katanya kan sudah ada masuk katanya gitu ya. Oke. Katakan itu benar dulu. Yang di dalam juga punya kepentingan yang sama. Oh, saya kalau diterusin dengan caranya Bowo ini kan saya hancur saya. Apa salahnya keluar duit? Tidak kan? Yang ketiga, ada orang yang merasa sekarang di ujung tanduk. Misalkan Joko Widodo. Dia kan dengan uang yang ada, kan harus membuat pertahanan diri dong. Jangan sampai jatuh dong. Jangan sampai anaknya juga jatuh kan. Yeah. Nah, karena Presiden Joko Widodo ingin ada regenerasi kan anaknya. Inilah satu kesalahan Presiden Joko Widodo. Lupa bahwa negara ini berbentuk republik. Bukan kerajaan. Jadi tidak bisa anak itu secara otomatis duduk. Silahkan saja kompetitif. Saya berkali-kali katakan, saya secara pribadi berkeinginan anak muda tampil sebagai estafet kepemimpinan. Tapi dengan catatan ininya kan diisi. Nah kalau ininya nggak ada, terus mimpin 280 ini bagaimana? Bagaimana memimpin Indonesia yang terdiri ribuan pulau? Bagaimana memimpin Indonesia dengan sumber alam yang begini-begini? Kan nggak bisa. Yang dipimpin profesor. Dikecohkan sama profesor kan bisa jadi ya. Begitu. Yang dipimpin jenderal. Jenderalnya bilang ya. Di luar itu diputar lagi sama jenderal. Bisa kan? Karena kemampuan diri dia tidak meyakinkan. Jadi boleh-boleh saja anak muda. Justru saya berharap kalau kumpul mana anak muda nih. Karena estafet kepemimpinan perlu ada. Masih lalu saya katakan, coba Spanyol tuh, Cileone itu kan. Anak perempuan umur berapa? Ya, latihan militer, darat, laut, udara, kuliah apa dan bahasanya berapa. Kan tidak ada orang Spanyol yang menolak, kan? Justru bangga kok, saya punya raja. Sama dengan kita, saya punya calon presiden yang boleh gitu kan gitu. Tantangan ke depan lebih berat daripada sekarang. Ini yang harus itu. Tantangan ke depan lebih berat, Wan. Adakah Mas Pur melihat 27 Agustus ini menjadi arena kerjasama dari tadi Mas Pur mengatakan dalam negeri, mungkin oligarki secara implisit Mas Pur mengatakan di lapangan akan terjadi. Kemudian tadi Solo, Mas Pur eksplisit bahkan mengatakan seperti itu. Kemudian kelompok-kelompok yang lain yang ketakutan dan kecewa. Nah, ini ada ya bukti yang kemudian membuat mereka memang terlihat bekerja sama, atau apakah urusan pemblokiran ini itu adalah respon atas bukti bahwa ada uang mengalir dan itu datang dari pihak-pihak yang dicurigai? Oke. Pembuktian bahwa besok terjadi dari kelompok-kelompok yang ada di lapangan jadi satu. Ya. Mari kita buktikan besok. Kan kita bisa lihat nih kelompok siapa, nih siapa, kan bisa kelihatan ya gitu ya. Tentang pemblokiran. Kan tidak bisa, saya bilang, ada aturan hukum dari BI. Untuk memblokir itu harus keputusan hukum. Yeah. Paling tidak si Pak Batok ini dipanggil oleh aparat hukum, selesaikan proses hukum, diblok. Ini satu kesalahan dari pihak kepolisian. Terlalu cepat, yang dimana itu tidak ada kewenangan polisi untuk melakukan pemblokiran. Yeah. Ini satu. Tapi saya bilang tadi, bisa ini unsur kesengajaan, ya melakukan. Bisa karena terlalu gegabah.
tidak ada niat jelek, tapi gegabah. Dia pikir rakyat ini akan terima. Nggak bisa, Wan. Saya bilang tadi, orang di Indonesia udah pada pintar. Nggak bisa. Jadi seperti dulu. Jadi orang profesor, sarjana, dokter, terus dokter dan jenderal banyak. Mungkin mereka tidak berani ngomong, tapi menyampaikan kan pada siapa. Ini datanya nih. Bisa. Ini yang mari kita lihat besok. Berapa jumlah yang hadir? Kelihatan nanti pengelompokan ini. Nanti kelihatan lagi dari tuntutan yang hanya 2 tadi ya. Masalah hukum, RUU perampasan aset dan sama hukuman ya. Bentuk hukumannya. Apakah ada tuntutan lain nanti besok? Misalkan, Jokowi harus tetap di proses hukum. Gibran harus dimasukkan. Tentang korupsi ini dan sebagainya. Apakah ada ini semua? Nah, apakah ada juga 9 bahan pokok harus diturunkan? Berarti ada kelompok-kelompok, Pan. Mas Pur, seberapa mungkin saya melihat ini demonstrasinya adalah demonstrasi yang terlalu majemuk ya. Semua kepentingan masuk di dalamnya. Artinya sebetulnya sangat ada peluang bahwa di internal para peserta demonstrasi sendiri akan saling kalau dalam bahasa Sunda pakepuk begitu, saling memukul di antara mereka sendiri. Mungkin koordinasinya kurang intens ya. Iya. Bisa jadi gitu ya. Tidak ada satu kepala terus ini ketua. Apakah sudah ada ini? Saya tidak melihat itu. Gitu. Paling tidak ini kan sangat majemuk dalam kepentingan. Ya. Ada yang pro Prabowo di sana, ada yang pro Presiden Prabowo di sana. Ya. Ada yang katakan saja secara tersirat anti. Gitu. Ya. Jadi ketika yang satu menyuarakan sesuatu, yang lain kemudian menegasi, kan di antara mereka sendiri bisa berbenturan. Ya. Kalau itu yang terjadi, bagaimana aparat keamanan nanti menyelesaikan? Itu harus diberikan satu cara bagaimana menyelesaikan di lapangan. Artinya demonstrasi 27 Agustus ini sebetulnya bukan demonstrasi yang aman dong. Baik buat peserta sendiri karena ada kemungkinan bentrok di antara mereka maupun buat publik. Begitu? Tidak aman maksudnya? Iya. Bisa jadi. Pertanyaannya, apakah dari sekian-sekian daerah yang datang itu koordinasinya kepada seseorang? Kan tidak sampai segitu, saya lihat gitu ya. Kayaknya masing-masing, pokoknya saya suka dengan populis tadi tuntutan itu. Saya ikut gitu kan. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, nah makanya harusnya pemerintah memberikan cara kepada aparat keamanan untuk menyelesaikan. Lebih baik kalau sampai malam ini melakukan satu hal yang tertentu, yang soft, sehingga cair. Karena kan kejadiannya besok ya, 27. Ya, masih ada waktu untuk sampai nanti malam. Kalau merasa yang lalu-lalu masih kurang, katanya kita masih bisa. Adakah peluang bahwa sebetulnya ada pihak yang memang merencanakan untuk mengadu para demonstran pada momen 27 Agustus? Kalau sudah di lapangan kan susah diatur. Istilahnya begitu. Ya. Satu orang aja teriak A, itu kan bisa meletus. Satu orang aja nanti membicara misalkan gantung Prabowo misalkan gitu kan. Padahal di situ ada orang Prabowo, ada yang anti Prabowo. Apa nggak berantem di lapangan? Nah, akibat itu semua kan terjadi chaos yang tidak terkendali. Nah, inilah tugas aparat keamanan bagaimana menyelesaikan ini. Karena tadi terlambat menyelesaikan ya, gitu. Ini udah kadung besok mau jadi. Dengan segala penuturan dari Mas Pur tadi, segala bahaya yang ada dan peluangnya itu besar untuk terjadinya sesuatu yang keotik, sebetulnya kalau ada pihak yang memang berinvestasi dalam tanda petik dalam dalam momen 27 Agustus ini, Asia yang menjadi bohir atau membayari, peluang dia untuk berhasil itu sebetulnya sangat besar. Kan pihak luar memang ingin menciptakan chaos. Begitu ini untuk menguasai satu negara, maka harus diciptakan chaos tadi supaya tidak ada persatuan, lebih gampang kan masuk. Tidak ada kepentingan dari luar yang itu, udah kamu dukung Prabowo supaya begini. Tidak mungkin.
Yang ada adalah bagaimana Prabowo harus turun. Ini sampai di mana sekarang orang Prabowo melakukan monitoring tentang kegiatan orang lain? Bukan tugas kita kan? Kita kan di luar pemerintah. Mereka kan sudah ada itu institusinya. Sebagai orang yang pernah di lembaga intelijen, Mas melihat sebetulnya intelijen kita punya kapasitas yang cukup. Meskipun dalam satu malam ini untuk membuat peristiwa 27 Agustus itu akan tenang-tenang saja, datar. Kalau kemarin-kemarin tidak ada informan atau agent, maka satu malam ini nihil. Maka satu malam ini tidak akan bisa dilakukan. Tidak akan bisa, kecuali dia sudah tanam-tanam orang-orang kan, sehingga orang-orang ini tinggal bekerja sampai malam ini. Bisa. Dan itu pasti dilakukan atau tidak? Semestinya dilakukan oleh aparat. Jadi agen itu mau ada kegiatan, mau tidak ada kegiatan, mau rencana kegiatan dan kemungkinan itu sudah disiapkan. Kalau itu tidak disiapkan, cuma malam ini kumpulin orang kumpul ke sini, nggak bisa. Satu malam ini untuk bisa saya sama Darmawan, Wan, jangan lakukan itu. Darmawan belum tentu sekali saya ngomong Darmawan mau kan? Memang Mas Pur siapa Mas Pur? Terus mau bilang apa? Kecuali sebelum ini saya dengan Darmawan sudah kenal sama baik. Ya Mas Pur, saya menghargai keinginan itu. Kan itu. Di di rekening Pak Botok itu kan ada uang yang mungkin tidak terlalu besar, 89 kalau saya tidak salah. 89 juta ya. Apakah ketika 89 juta ini tidak bisa mengalir, artinya Tapi kan udah dilepas. Udah dilepas? Iya, kalau nggak salah udah dilepas. Uangnya berarti udah bisa digunakan? Kalau nggak salah ya. Artinya kalau begitu dia ada urusan dengan uang atau barangkali bahkan sudah berlipat. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya, karena tadi saya bilang tuntutan populis, katakan uang dipegang, diblokir, tidak boleh keluar, maka akan muncullah orang-orang yang dermawan urunan untuk menyampaikan. Populis loh. Siapapun rakyat Indonesia akan marah terhadap maling berdasi, karena merasa rakyat susah. Satu sisi orang enak-enak gitu makan enak gitu ya. Iya. Kan itu. Ini satu kesalahan. Maka saya bilang jangan menyelesaikan sesuatu itu sudah tiba waktu. Tapi dari awal harus diikuti terus. Jarum jatuh pun harus tahu. Nah kalau itu tidak bisa, jangan jadi aparat dong. Mana? Pertanyaan saya yang terakhir adalah, dengan demikian firm sudah bahwa tema atau isu yang diangkat itu betul-betul isu yang sangat tepat saat ini. Sangat tepat. Hanya pertanyaan, saya tidak tahu apakah besok akan muncul hal-hal lain. Karena kan majemuk kata tadi. Betul. Bisa jadi ada tambahan tuntutan ini, tuntutan itu. Tapi saya beracu kepada tuntutan awal yang dua hal tadi, ini populis. Siapapun mau. Nah, bagaimana sekarang tipnya Prabowo? Segera ini lakukan pendekatan dengan baik. Dan Presiden Prabowo harus mewaspadai. Ini bisa menjadi satu embrio sampai 2 tahun presiden, kepemimpinan presiden. Embrio untuk apa? Embrio untuk upaya pemakzulan itu? Embrio untuk Prabowo bisa lanjut atau jatuh. Oke. Terima kasih Mas Pur. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, harapan kita ya tentunya ya kepada kawan-kawan. Menyampaikan pendapat hak warga negara. Tapi tolong jangan anarkis juga ya, kasihan rakyat yang lain, dan jangan sampai terjadi kerusuhan yang menimbulkan rakyat menjadi panik ya. Tuntutan kita ikutin, kita salut gitu. Karena itu populis. Ya. Terima kasih. Ya. Sobat Madilog, tanggal 27 Agustus ini akhirnya bukan hanya soal berapa ribu orang datang ke DPR. Yang jauh lebih penting adalah siapa bertemu siapa, jaringan apa yang terbentuk, tuntutan mana yang kemudian membesar, dan siapa yang memperoleh keuntungan politik setelah masa pulang. Hannah Arendt pernah menulis, "Power and violence are opposites." Kekuasaan dan kekerasan adalah dua hal yang berlawanan. Kekuasaan yang percaya diri tak perlu takut kepada suara rakyat. Sebaliknya, gerakan rakyat yang kuat tidak membutuhkan kekacauan untuk membuktikan kekuatannya. Al-Quran memberi pagar yang lebih jelas. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah ayat 8. Pesan itu berlaku dua arah. Kepada negara ketika menghadapi rakyatnya, dan kepada rakyat ketika menilai pemerintahnya. Maka jangan buru-buru mencari dalang, ikutilah faktanya. Baca polanya, lihat siapa yang datang, siapa yang membiayai, siapa yang membuka pintu, siapa yang mengambil jarak, dan siapa yang akhirnya memetik keuntungan. Sebab politik mempunyai satu tabiat lama, yang berada paling depan belum tentu yang menentukan arah perjalanan. Di 27 Agustus ini kita akan melihat siapa yang bergerak. Sesudahnya, pertanyaan Madiolog justru dimulai. Siapa yang menggerakkan? Dan untuk apa semua itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.